Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan senang hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa di Natal tahun ini kita benar-benar dianugerahi kebaikan serta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau lahir bagi kami, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan untuk kami boleh melihat bahwa janji-janji Tuhan itu terus digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa hari-hari hidup kami senantiasa disertai oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau lahir bagi setiap kami, sehingga hidup kami tidak lagi menjadi sendirian, tetapi hidup kami penuh dengan pengharapan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan memberikan pewahyuan bahwa kami mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Engkau datang ke dunia, rela berkorban untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sejahtera sekali lagi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita hari ini. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita dapat merayakan kembali Natal setelah hampir 2 tahun kita ada di dalam masa pandemi. Dan beberapa alami musim yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan beberapa lagi alami kerugian, bahkan mungkin kebangkrutan karena adanya virus yang mematikan tersebut. Namun di sisi lain kita dapat melihat dan mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sekalipun beberapa diantaranya juga harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Namun sekali lagi, biarlah Natal kali ini benar-benar dapat kita rayakan karena kemenangan Yesus yang diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita merayakan hari Natal yang sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang Kristen untuk kita tetap mengucap syukur bahwa kehadiran Yesus itu memberikan kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, seringkali makna Natal yang sesungguhnya tidak lagi begitu diperdulikan. Maka wajarlah bila perayaan hari Natal itu tidak lagi membawa perubahan apa-apa bagi mereka, kecuali kelelahan dan anggaran keuangan yang semakin menipis. Hari Natal memang sudah biasa dirayakan. Tetapi sebenarnya hari Natal tetap merupakan hari yang luar biasa. Hari Natal mengingatkan orang-orang percaya bahwa Tuhan pernah datang ke dalam sejarah manusia. Hari Natal bukan sekedar merayakan hari lahirnya seorang bayi yang bernama Yesus, tetapi mengingatkan umat manusia bahwa Tuhan telah lahir menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan pada hari Natal ini hendaknya setiap umat Tuhan tidak hanya berpesta ria, tetapi perlu menyisihkan waktu untuk merenungkan secara mendalam akan makna yang terkandung dalam kelahiran Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Firman Tuhan terambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Firman Tuhan itu berseru kepada setiap orang percaya untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia. Nah, apa makna Natal hari ini bagi setiap saudara dan saya? Kita melihat dari sosok pribadi Tuhan Yesus yang memberikan contoh, yang memberikan teladan, bahkan yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu adalah Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang di dalam hati dan pikirannya tidak hanya mementingkan diri sendiri. Ini menjadi teladan dalam kehidupan kita. Manusia berdosa yang egois dan egosentris cenderung hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Kalaupun ia memperhatikan orang lain, seringkali itu dikarenakan 2 hal. Yang pertama, kalau orang lain itu dapat menguntungkan dirinya, atau mungkin yang sebaliknya, telah merugikan dirinya. Jadi dengan kata lain, ia memperhatikan orang lain hanya semata-mata demi dirinya sendiri. Nah, sebagai orang-orang yang telah lebih dahulu dikasihi, diselamatkan dan diperbarui oleh Tuhan Yesus, apakah kita masih hidup dalam keadaan yang egois atau egosentris? Seharusnya tidaklah demikian. Karena teladan Tuhan Yesus dalam memikirkan orang lain bukan hanya memikirkan diri sendiri. Dan ini yang harus dicontoh dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua yaitu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Hal ini juga yang harus diteladani pula.
Sebab memikirkan orang lain secara abstrak saja itu tidaklah cukup. Tetapi harus ada tindakan nyata untuk mewujudkannya. Kalaupun Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan mau datang ke dunia yang hina dan penuh dosa ini, sesungguhnya hal itu sudah merupakan penghargaan yang tiada tara bagi manusia yang berdosa seperti saudara dan saya. Tetapi yang dilakukannya adalah jauh lebih besar. Ia rela datang untuk melayani. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia berdosa. Hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Dan kita memiliki sebuah kehidupan di dalam Kristus Yesus. Dia datang untuk melayani. Dia datang bukan untuk dilayani. Dan seharusnya kita sebagai orang percaya, sekali lagi, kita meneladani apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, makna daripada Natal, yaitu adalah, apakah manusia bila dibanding dengan Dia yang Maha Kudus dan Maha Mulia? Dan bila Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, tidaklah kita sebagai murid-muridnya harus melayani dengan lebih sungguh lagi. Banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita. Baik saudara-saudara seiman maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita melayani dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Serta sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ada pada kita. Dan yang berikutnya yaitu adalah Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan umat manusia. Dan dengan kerelaannya itu, dia rela untuk lahir menjadi manusia. Sama seperti kita. Dan sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang besar. Ia yang tidak terbatas, rela menjadi terbatas. Ia yang maha kaya, rela menjadi miskin. Ia yang maha kuasa dan maha mulia, rela menjadi pelayan. Bukanlah semuanya itu telah menunjukkan suatu pengorbanan yang sangat besar. Tetapi pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan jauh melebihi semuanya itu. Ia rela mati di atas kayu salib demi penebusan dosa umat manusia yang seharusnya binasa. Segala hukuman dan derita yang seharusnya diterima kita sebagai umat manusia telah dipikulnya sendiri di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia pada hari Natal adalah untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saudaraku, pelayanan yang berarti itu senantiasa menuntut adanya pengorbanan. Pengorbanan Kristus yang tiada taranya itu telah membuka lembaran baru bagi manusia. Ia memberi kehidupan yang penuh pengharapan bagi manusia yang sudah tidak berpengharapan. Bagaimana respon saudara dan saya? Orang-orang yang telah diselamatkan. Apakah ada kerelaan di hati kita untuk berkorban bagi Tuhan? Pelayanan dan sesama manusia. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang terindah dalam hal kerelaan berkorban. Tidaklah kita mau meneladaninya. Bagaimana kita menghadapi hari Natal yang merupakan peringatan akan hari kelahiran Tuhan Yesus? Mungkin saja hari Natal ini akan berlalu seperti tahun-tahun kemarin tanpa memberikan dampak dan perubahan yang berarti dalam kehidupan kita. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa hari Natal kali ini akan mendatangkan berkat, bahkan sudah mendatangkan berkat dan dampak positif dalam kehidupan kita. Semua itu kembali kepada kita. Bagaimana kita melalui hari Natal dan bagaimana pula respon kita terhadap Yesus Kristus yang rela datang menjelma sebagai manusia. Saya katakan kepada saudara hari ini, biarlah hari Natal kali ini menjadi hari Natal yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Kita siap-siap menyongsong tahun yang baru juga. Karena kita tahu bahwa di tahun yang baru, di musim yang baru, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang semakin hari semakin dahsyat dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biarlah dimanapun saudara berada menyaksikan YouTube channel saya hari ini, saudara akan diberkati melalui peristiwa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan semakin kendor karena situasi maupun keadaan yang mungkin menghimpit dalam kehidupan kita. Tapi lebih daripada itu, kita semakin menyala-nyala dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya tahu saudara dikasihi Tuhan, biarlah apa yang Yesus sudah kerjakan. Dia datang ke dunia menjelma sebagai manusia, rela mati di atas kayu salib. Dengan tujuan yaitu menghidupkan kita yang telah mati dan dihidupkan kembali menjadi milik kepunyaannya. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, saya katakan biarlah kita terus tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kelahiran-Mu
itu sudah nyata dan sudah terbukti. Kasih-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau datang kepada milik kepunyaanmu ya Bapa. Sehingga kami yang berdosa, sehingga seharusnya kami yang mati binasa, kami boleh dihidupkan kembali oleh karena Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan untuk kelahiran-Mu, untuk hari Natal kali ini ya Bapa. Kami boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biarlah kita terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.